kita harus bagaimana. Ya. Saya hanya bekerja, Pak, sudah bikin bahannya, sistemnya, orang-orangnya, udah submit. Mudah-mudahan dengan Bapak lebih matang lagi, terutama kita membutuhkan Noel networking para inomo di Jawa Barat, beliau pasti lancar Pak Wawan, termasuk yang nasional. Mungkin nanti bapak-bapak yang di Jakarta mohon dikoneksikan dengan mungkin minimal anggota dewannya atau mas menterinya. Ini konsep ini tembus, kurikulumnya reformasi, politik kurikulumnya ada, sistemnya juga lengkap, virtual. Ini yang dicari Indonesia dan kebutuhannya sedang dibutuhkan. Betul. Masyarakat yang luas. Itulah barangkali singkatnya begitu Pak. Ini alhamdulillah kita sampai hari diundang. Maka salah jannah Robin mungkin kita ingin menerima advice dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak problem. Izin rekam ya, Bro. Boleh. Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagi saya pribadi ini waktu yang sangat luar biasa yang diberi kesempatan bertemu dengan Ibu dan Bapak konsorsium UPI ya, ya insya Allah kita harus kolaborasi bermanfaat kepada semua pihak, terutama kepada bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny, ya saya hanya ngobrol begini saja. Memang negara pun sekarang ingin generasi muda kita ini jangan sampai tertinggal dibanding dengan generasi muda yang lain, Pak. Menurut riset, termasuk riset nasional, ketika pandemi sekarang ini terjadi namanya defisit kompetensi generasi muda kita. Beberapa bahula lagi kurang, riset-riset internasional kita teh 5 terbawah dari riset PISA saja gitu, kita itu 5 terbawah di antara 70 negara. Sedih gitu. Tapi faktanya seperti itu. Nah, sehingga pemerintah itu juga sekarang itu berupaya agar kumaha generasi muda kita ini nanti cuma makronya lah gitu, nanti apa ikhtiar kita ya ini gitu. Supaya ya tertinggal lah dibandingkan dengan generasi muda seusia. Nah, sekarang dengan berbagai kebijakan pemerintah ingin digital system itu sudah bukan cita-cita, harus sudah menjadi kenyataan. Digital system apa termasuk juga pembelajaran jarak jauh. Sehingga dengan adanya pandemi ini sebetulnya ada manfaat gitu ya, manfaat bagi kita juga supaya bersiap-siap, ada opsi belajar lain. Kalau dulu mah kan jarak jauh teh komplement Pak. Iya, bukan tambahan saja ya, sekali-sekali. Subsidiary lah gitu. Ya, gitu. Komplement tidak menjadi paket. Tapi dengan adanya pandemi terutama sehingga membuka kita semua harus siap, dan distance learning ini merupakan pilihan strategis. Makanya pemerintah sekarang dengan semua bidang lah gitu ya, supaya generasi muda itu terbiasa belajar dengan daring, dengan jarak jauh. Nanti ketemulah kan media apa gitu ya yang paling cepat yang pas untuk kita. Tapi kebijakannya daring itu merupakan suatu cara untuk mencerdaskan generasi muda. Makanya infrastrukturnya ditingkatkan, bahwa daring ya persyaratannya telekomunikasi harus, infrastruktur telekomunikasi harus siap, dan itu memang bukan kewajiban orang tua. Infrastruktur telekomunikasi ini kewajibannya Apnatel mungkin salah satunya. Harus bagaimana semua desa di Indonesia ini infrastruktur jaringan telnya itu terakses dengan mudah. Itu satu sisi. Nah di sisi lain kita ingin, negara juga ingin bangsa kita ini maju.
walaupun sedang pandemi atau setelah pandemi pun harus menjadi penciri ini, belajar secara distance. Nah, berbagai program dilaksanakan termasuk di pendidikan dasar. Kemarin bapak saya jadi penyaji Pak, topiknya itu Madrasah Digital Madrasah 4.0. Pak ini ngawas itu Pak dari Pak Pakri. Pak Pakri kan seperti marah ke saya, itu tidak cocok itu gitu ya. Jadi saya kan saya suka ini. Saya kalau PowerPoint saya itu sebelum disajikan besok itu saya suka bagikan kepada guru besar. Bahasanya barangkali bisa direvisi, ada penambahan. Tapi sebetulnya pesan nama ingin kalian baca deh, supaya siapa. Dan kalau perlu ya silakan adop gitu kan, bila pesan nama itu ya. Ada senior saya yang lebih senior lagi. Oh masih ada Prof? Mantan rektor Pak, mantan rektor senior. Kita di Dewan Guru Besar. Nah itu di apa? Cerita dulu digital nih ya. Yeah. Saya kan tulisnya itu. PowerPoint itu sekitar 45. Ya poinnya mah madrasah harus maju ya dengan digital. Jadi jangan madrasah konsepnya konvensional ya, seperti pesantren baheula, pesantren saja kan sudah modern. Saya sampaikan itu Pak, bukan marah ya, mungkin idenya juga kurang pas, tapi memberikan masukan. Jadi pesannya itu begini, apakah Pak Bim ini ingin mendapatkan masukan atau basa-basi saja gitu ya? Saya jawab, Masya Allah, betul Pak, saya itu ingin beliau, saya juga pesannya kan menghargai ya, karena beliau suka memberikan catatan. Catatannya itu disagree bahwa pesantren itu, bahwa madrasah itu jangan didigitalkan. Karena madrasah itu kalau digital itu, kalau school digital dia setuju katanya, kalau madrasah digital itu tidak setuju karena di situ ada konsep agama, ada apa gitu ya. Saya setuju saja sih. Ya, saya terima kasih. Tapi poinnya memang itu ada pro kontranya. Ke depan digital system tadi, termasuk tadi ada berbagai ragam tadi itu menjadi pilihan. Kalau kita ingin semua potensi yang ada ini mencerdaskan bangsa kita ini sekarang ini 5 terbawah. Tapi risetnya paling bahagia Pak. Ini jadi heran. Bodoh tapi bahagia orang Indonesia. Generasi muda saja. Bangga. Jadi orang tuh paling bahagia lah dibandingkan di Korea mah banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Tidak bahagia. Ada di orang mah bodoh senang gitu kan. Aneh orang Indonesia kenapa bahagia? Itu risetnya betul, itu dunia mengakui riset orang Indonesia itu bodoh tapi bahagianya bahagia gitu. Nah, kita coba bahagia mah bagus. Saya pikir bagus ya, dan kita harus bahagia. Belajar itu harus bahagia. Bahasa untung itu pintar. Untung baik. Tinggal pinterkin lah yang bahagia bagus, bagaimana pinterkin. Nah, dalam kendala seperti ini, digital system itu salah satu solusi. Nah, di lain pihak di perguruan tinggi kan juga harus, jadi sekarang itu karena pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi itu satu kementerian. Jadi kan sama-sama membuat program. Kami berdua ini sama-sama juga suka jadi narasumber di sekolah dasar tuh jadi narasumber, di SMP narasumber. Sekarang di agama juga, Kemenak juga jadi narasumber gitu ya. Termasuk di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu ada beberapa program dalam mengisi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi poinnya Bapak sama juga, meningkatkan mutu dan menambah bagaimana dengan digital system, karena tidak mungkin konvensional itu dengan revolusi industri seperti sekarang itu, malah ke depan itu pertanyaan kampus megah-megah pun jangan tidak digunakan. Ini program-program ini yang kita akan kembangkan. Kalau Merdeka Belajar itu sebenarnya esensinya apa sih? Tadi kalau saya baca esensinya itu adalah bagaimana lulusan baik di SD, di SMP, di SMA itu
sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Jadi kalau misalnya di SD harus bisa ini, harus tercapai gitu. Perguruan tinggi S1 bidang telekomunikasi kemampuannya ini harus tercapai. Jadi itu janjinya semua dipaksa harus berjanji. Nah, jadi mengisinya itu. Nah, sekarang itu yang diisinya itu 8 IKU, Pak. Pada ini 8 indikator kinerja utama. Nah, jadi perguruan tinggi itu ke sana harus mencapai itu. Pemerintah, nah kedai apa namanya itu? Kedai reka itu bagian dari menstimulasi. Itu pencapaian itu. Ya, yang 8 IKU tadi. Supaya dosen juga mahasiswa semua stakeholder bergabung dan salah satu opsinya jangan hanya konvensional teaching learning activities. Jadi tatap muka itu ya salah satu bagian saja, mesti blended, dan di blendednya itu banyak yang distant learning tadi. 70% mungkin ya jadi distant learning. Kira-kira seperti itu. Cukup berat juga ya, Prof. Berat untuk merubah yang tapi pemerintah juga membimbing memang, kan tidak semua perguruan tinggi juga bisa. Nah, kita alhamdulillah kegiatan sedang dilakukan kan gitu ya, yang setara itu. Saya kebetulan juga ada bocoran waktu itu Pak Denny, karena saya kalau ada bocoran seperti itu saya diberi pesan sama LLDT itu. Dari Pak Denny juga informasi Bapak Pak Asep, Pak Agus ya namanya. Pak Agus, saya dapat Pak Din itu dari Pak Denny. Jadi ya kebiasaan lain teh. Jadi saya kalau ada program, karena ini baru mana yang ngobrol ke sana kemarin ya. Jadi LLDT itu PTS-nya Jawa Barat dan Banten. PTS-nya. Pimpinannya sahabat saya. LL itu singkatan apa? Layanan Layak ya. LL itu lembaga layanan pendidikan tinggi. Ya. Jadi se-Jawa Barat Banten teh swasta. Ya, ada 480 PTS dari Pak Oman Suherman ya gede kepalanya. sampai yang kecil gitu. Jadi itu lebih dari UPI ada ya kan, lebih gede. Kan PTS maju yang non-Islam kan. Iya. Jadi saya juga pokoknya mah bantu saya ini, saya juga berkepentingan kan dia itunya kalau ada program ini nggak ada yang menang karena nggak ada yang menginformasikan dan nggak ada yang membimbing Pak. Iya. Bocoran tadi maksudnya. Bocoran tadi, dan suka jadi narasumbernya. Jadi 1 hari 1 jam jadi ini kan zooming kan kalau pesertanya para dosen atau para rektor, kita zooming ini. Ya kalau tukang nembok mah ya lumayan lah gitu kan, zooming ngobrol gitu ya. Ini brokernya Pak Toto. Ini Pak Toto nih. Pak Toto Ruhimat MPD. Tidak ada tariknya, Prof. Jadi tidak ada tariknya. Iya, tapi bagi saya beruntung Pak, karena kalau dulu misalnya harus Papua kerjanya satu hari di sananya sejam 2 jam kan balik lu nggak efektif ya, nggak efektif. Kalau sekarang mah nginep ya bisa lah, atau hanya sejam dan di rumah gitu. Nah, walaupun naik kelemahannya. Nah, seperti itu. Jadi di mana-mana itu di berbagai forum, pokoknya dengan digital system harus melakukan suatu karena aktivitasnya tadi Pak, salah satunya mahasiswa itu 60% 60 SKS di luar kampusnya. Jadi berat. 60 SKS di luar kampus. Jadi kalau tidak disiapkan dengan kolaborasi antar universitas atau dengan industri, kewalahan, malah mungkin tidak tercapai. Link and match-nya itu. Jadi berbagai pihak. Nah, salah satu mengisinya itu ada grant ini. Grant lain ada. Ada ini, ada yang grant 50 juta sekarang depan itu, ada yang grant kemarin ada yang 5 miliar Liga 1, Liga 2 itu. Itu juga dengan industri itunya Pak. Nah, mari kita nanti kalau ada grant Ibu dan Bapak dari yang 4 konsorsium itu ya bisa saja nanti bekerja sama dengan universitas lain, masuk perusahaan gitu ya, karena perusahaan pun kira-kira pola kerjasamanya seperti ini, seperti dalam program ini. Jadi hanya beda programnya. Yang Liga 1, Liga 2 itu juga UPI itu tidak menang. Bukan tidak menang, tidak memenuhi persyaratan kunaon kepada dia. Ya itu ini personal, Prof. Kembali ke kapasitas. Makanya pilihan yang menyusul itu bukan orang sembarangan. Itu direcord itu di awal.
ketika Pak Setiawan, Pak Doli, Pak Ismail dari Step TV itu menilai ini orangnya, itu baca beliau, wah Lain. merem aja. Udah Pak Denny bikin proposalnya gitu Pak, beda dengan Iya. kalau yang lain itu prototype, ada Pak Ulum dari teknik itu dia bikin prototype alat gitu kan. Kalau alat itu kan tidak Belum bisa nasional. dimanfaatkan ya. Bisa orang lain sama membutuhkan. Nah itu yang kita punya baru itu, baru yang sempalan-sempalan. Nah kalau ini begitu diekspos, yang terlibat banyak orang karena pendidikan, layanan. Nah akhirnya ini menang-menang gitu. Dan saya melihat pekerjaan Pak Denny dan kawan-kawan, Ibu dan Bapak konsorsium itu luar biasa Pak, yang sekarang ini. Jadi saya juga sudah punya feeling nih, kalau produknya, kalau proposalnya seperti ini, tidak ada alasan untuk menolak Pak Denny. Dari mana poin-poin menolaknya? Ini bagus, ini bagus gitu. Jadi biasanya bilang Pak Denny buat proposal yang panitianya bingung menolak. Kalau terpenuhi kan, misalnya kan ada persyaratannya Pak, harus begini, harus begini. Baca dulu Pak Denny itunya. Proposal hanya ini dulu tahun ini mah ya Pak, awal mah sebenarnya hanya besaran, baru nanti bertahap kan dia juga, jangan sampai mungkin memang begitu aturannya. Nah, ya pokoknya tidak ada alasan untuk panitia menolak karena ini sesuai dengan rambu-rambu mereka, kita penuhi dan prospeknya begini, digital sistemnya begini, opsinya dengan video dengan televisi community, dan pasti ini ini mungkin akan direspon dengan baik oleh Kemdikbud, optimis saya gitu ya. Jadi pertama dalam kesempatan ini mungkin saya ingin terima kasih lah gitu ya kepada 4 konsorsium. UPI pun tanpa konsorsium itu udah berdaya. Pak Denny proposalnya hanya mungkin saja gitu. Jadi salut kepada 4 konsorsium ini yang telah berjuang bersama-sama. Sekarang tadi sudah disampaikan posisinya sudah sampai di mana. Saya melihat kalau toh diperlukan nanti ada visitasi paling-paling gitu ya dari Jakarta itu, visitasi itu UPI misalnya menyebutkan ada ini mana Pak Denny beneran gitu. Mana studionya, mana krunya gitu, mana alat-alatnya. Konsorsiumnya ada di mana, jangan-jangan konsorsiumnya itu abal-abal. Bisa terjadi gitu. Kan sekarang udah jelas ya, saya menduga insya Allah lah gitu ya. Makanya kunjungan hari juga penting buat kami. Betul. Nama Prof kan ada di situ, Prof Din kan. Ya, dimungkinkan karena kan ini bukan riset lagi gitu. Beda riset mah membuat perencanaan. Kalau ini mah kan sudah pasca riset, jadi artinya sudah in action. Jadi kalau tema tadi konten teh saya konten awal teh tinggal bukan bagaimana mengembangkan konten kan kira-kira kalau riset nanti ini mah sudah pada tahap kita berkolaborasi dan dimanfaatkan produknya untuk kemaslahatan bangsa. Apakah nanti dijual gitu atau apa, nanti kan ada itunya ada mekanisme dari sistem yang kita laksanakan dalam program. Nah, kalau melihat tahapan-tahapannya itu kan ada berapa? 14 tahapan kita tuh ya. 14 tahapan ini. Dan ya sampai akhirnya setahun itu yang mungkin tadi setahun itu apa kerjanya sampai diseminasi. Saya pikir sekali lagi atas nama divisi inovasi ya, setelah sama pimpinan Pak Rektor dan divisi inovasi, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada 4 konsorsium. Sementara 3 ya? Oh 3 ya? 3 konsorsium. Insya Allah mungkin berkembang nanti ya. Sudah bekerja, berjuang, dan insya Allah mari kita berjuang bersama. Insya Allah kita tadi komitmen mah bukan hanya di atas kertas, tentunya pada diri kita sendiri lah gitu. Iya, betul Pak. Itu hanya mungkin komitmen di atas kertas mah administrasi. Mudah-mudahan kita berjuang, dan kalau toh nanti wajar juga kalau ada benefit, ada keuntungan dari kerja keras kita ini, ya wajar juga lah gitu ya. Kita mendapat berbagi, syukuri. Tapi yang paling penting mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
manfaat untuk generasi muda yang tadi. Ketika kita sekarang defisit kompetensi, harus ada solusi. Nah, solusinya ini. Saya pikir itu, jadi ini perjuangan ini baru mulai. Mari kita kerja keras gitu, Iya. gitu. Karena belum mulai itu sebetulnya mah, baru setengah jalan. Berapa persen kalau totalnya baru ya proposal namanya juga ya. Iya. Nah, kita sambil mengisi nanti, saya sangat berharap gitu ya Pak Denny, dari kita kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah mulai dibina. Iya. Minggu depan kita udah mulai. Organisasi guru sudah mulai, apakah PGRI, apakah asosiasi mana, Pemda pun, supaya kita bisa saja tahap awal Jawa Barat dulu, atau tidak Jawa Barat pun nanti provinsi mana yang potensial pada ini kita sudah, sebab juga ada Pemda sangat aktif gitu. Kita mulai mengumpulkan berbagai jenis konten, malah kalau dimungkinkan ketika tim visitasi itu nanti datang ke sini, Mas, kita mah boleh bisa mengatakan rek menang pun kami mah sudah sedang berjalan. Yes, gitu. persis Pak, gitu Prof ya. Ada kedarekan, kami tetap komit harus terjadi gitu ya. Ini bagian dari tanggung jawab dan kita melihat ini berprospek. Dan kita udah punya action plan yang lain. Action lain. Jadi mana pemerintah memandang tidak, ya tidak apa-apa, kami insya Allah jalan. Hanya mungkin ada opsi lain bagaimana terobosan. Kalau pemerintah memberikan support, artinya mereka mendukung gitu ya, program itu, sehingga program ini antara lain diamanahkan kepada kita. Saya pikir tidak banyak yang mengikuti Pak. Memang ada beberapa. Di ada 15 dulu. Tapi yang teba ini belum banyak, belum ada. Tadi Bu Beta, baru 3 dari UPU. 3. Kalau yang ini kan temanya kan FL melalui televisi ya gitu. Ada. Freedom Learning Everywhere, FLW. Mereka Freedom Learning Everywhere. Bikin cat sama bikin yang cetak gerinda sama semen ya. Pemecah batu di pabrik semen. Itu dari Fakultas Teknik. Satu lagi bikin teknis cat tembok. Tapi yang ada gaya apanya gitu ya. Iya. Itu mereka sudah sampai. Kalau pendidikan kita yang pertama. Dan pendidikan hanya satu. Jadi ada optimismenya itu karena topiknya itu LPTK mah memang iya topiknya. Gitu ya. Lainnya cat semen. Itu mah bola. Kedua lah gitu ya. Pesaingnya banyak dari ITB. Ini mah betul-betul khas pendidikan. Mungkin kan mereka juga ada mapping ini ya, mapping pemenang itu bidang ini. Iya, kategorinya ya. Jadi kita juga membaca potensi kemungkinannya. Ya sekarang mah program TOS di Pidama, persiapan tetap dilakukan. Penguatan tadi, selain itu ya berdoa mungkin gitu ya, supaya Mbak semua punya mainan baru nanti gitu ya, punya mainan baru, di sela-sela kegiatan pokok ada produk baru, ada aktivitas yang memberi manfaat untuk kita bersama. Mungkin itu catatan saya. Sekali lagi terima kasih atas nama pribadi atau mungkin atas nama pimpinan gitu ya. Saya juga mau lapor ke pimpinan. Bapak ini staf ahli rektor Pak. Tapi di bawah tangan gitu. Di bawah tangan. Jadi rektor banyak penasehat. In-house konsultan. Oh iya, baru lumayan. Biasanya yang di bawah tangan itu lebih powerful. Iya, misalnya soalnya nothing tulus. Ini hubungannya. Misalnya mau wisuda atau mau wisnatalis. Sampai rewas ya. Itu ame aya artikel anu dimuat hari itu gitu ya atas nama rektor. Saya bikinnya pada ini lengkap orangnya. Rektor nulis sama gitu ya, rektor UPI kan kita juga bangga. Terus kemarin terakhir saya diminta untuk ini pada ini Pak Rektor menyajikan di mana itu teh tentara teh
antara di pelatihan tentara itu di dengan itu tadi Egan mana? Yang mana? Egan Stapa. Rektor itu diminta itu ya pendidikan apa Pak? Ya Bapak siap, ya saya siap lah untuk sampai apa bagaimana gampang lagi ya dia cari materinya ya ini sampai ke yang lanjut seperti itu gitu ya jadi kedekatan dengan pimpinan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga tapi kan ini mah keputusannya bukan rektor mah sangat ingin menang pimpinan tapi sangat ingin menang mungkin kita juga kalau perlu harus berusaha ke Ibu Paris mungkin gitu ya Ibu Paris atau ke selain dengan pekerjaan kita alhamdulillah saya sudah baca sangat bagus sangat komprehensif sangat karena kita yang nyusun cik bapak Pak Denny Asaul Alsan di mana mereka menolaknya dan kita merasa ini halus ya cepat banget gitu ya kita optimis dan memang fakta seperti itu kalau toh ada kendala ya kita juga jangan terlalu ini kan namanya kompetisi mah ada menang ada tidak ya kalau toh ada kendala ya mungkin Pak Jokowi ketika artos dipakai dia naon dalam kedua jalan kereta mungkin itu saja terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saya menambahkan mangga Prof Denny. Terima kasih Prof Denny. Bapak Ibu, tadi kembali ke IKU ya. Tadi itu IKU. Memang betul isian di Rekat Cipta Ristek BRIN Dikti ini ingin ada kolaborasi pembelajaran sebenarnya. Mahasiswa belajar di sini, yang dari sini belajar di sana atau mengajar. Misalnya kami bisa saja mengajar di sini, Prof Din akan mengajar di sini, dan Pak Wawan, Pak Herul, Pak Eko, Pak Arnold mungkin ngajar di UPI untuk mata kuliah bisnis, marketing, broadcasting, finance, sesuai dengan topik yang kita sedang laksanakan. Nah, tahap awal mah biasa jantan ini dosen tamu ya hanya seminggu ini sampai pengajian ya minggu pertemuan kedua pertemuan ketiga lah gitu lah jadi akan diundang sebagai coba aja Bapak pada uji nyali menghadapi mahasiswa jadi nunggali risna teka tingali aja mah gitu kita lihat Mojang Bandung yang gelisnya nggak kelihatan. Ayo sok jum teh baru kaula kami ulah mau bikin Bapak buka hanya hemat Pak cenah atau lebih alasan entong pertama buka Bapak teh hanya pilih mana dulu geus masa sok lalu tuh Pak ada dengan alasan ini sinyalnya kalau dibuka semua katanya Bapak akan gitu Kuotanya cepat habis ketika sedot ya Pak. Karena kan antara grafis dengan voice itu kan beda makan trafficnya. Tapi kalau sok dipaksa kalau buka ulah teh sok buka ulah kayak tutup dikit naon ada Bapak absen lah di dulu Bu Nora Nah, bila yang Priometa ada berminat, topiknya apa nanti pakai itu dan sedang butuh UPI juga. Jadi ada record gitu ya bahwa prodi ini mengundang Bapak jadi narasumber pada pertemuan mata kuliah ini. Seperti itu nanti kedepannya. Ya. Jadi diantaranya itu bukan hanya membuat teknis produk acara siaran TV ya, tapi ada lulusan yang mungkin itu cepat lulus juga bekerja di sini. Betul. Lulusan UPI tidak semua juga. Ini ada 4 fakultas, dari 4 fakultas diwakili ada 1 prodi, ada 2 prodi. Misalnya prodi manajemen mungkin bisa diadop oleh PT LMI, MSN, PDS atau BDS. Ada prodi broadcast, bikin film, TV film. Ada mahasiswanya lulus ya Pak Herul dan Bapak Ibu perlu tenaga buat video, nah itu diserap, sudah lulus jadi ambil. Ada beberapa orang totalnya 37 misalnya dari 37 ada dari prodi itu ada 12 orang ambil, petakan pekerjaan mereka, perjanjian, ada absen dan sebagainya,
itu yang disebut IKU tadi, Indikator indeks kinerja utama UPI. Nah sama juga bapak-bapak mencetak ini staf mau bekerja di sana, ya kita dibayar. Jadi dana dari Ristekbrin itu untuk salah satunya membayar para dosen dari profesional. Hanya Pak Wawan 1 jam kuliah umum, tidak memberatkan lagi UPI, ya dibayar saja 2 juta 2 jam. Pak Wawan nyerios tentang manajemen marketing telekomunikasi di jurusan komunikasi. Belajarnya di kamar ya? Iya, ya. Online. Enggak itu mau online, mau luring, mau suntikan itu. Nah, ini yang disebut tadi IKU Pak. Antara industri dengan kampus itu bagian daripada Merdeka, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka dan Jadi ada proses pembelajaran dimanapun itu dalam konteks kolaborasi kemitraan. Ini karena ini 3, ya mungkin ada yang harus ke Jakarta ya. Kita opos mahasiswa harus bekerja di lapak musik di Ragunan dekat Jakarta Selatan ya. Bikin musik digital, kita berangkatkan, kita bayar honornya, bayar transportnya, mahasiswa itu belajar di LMI. MSN. Sebaliknya Pak Hengkinya saya undang ke UPI, datang dari kelas di dosen tamu ya, musik dosen tamu misalnya. Nah ini harus kita laksanakan juga di antara jadwal-jadwal yang sudah kita rumuskan sakit di proposal itu. Tidak berbicara hanya teknis, buat konten, memantau konten, menjalankan training. Nah itu, tapi itu tadi termasuk pembimbing yang magang. Betul. Nah itu dari dosennya sekarang, misalnya dosen UPI dari jurusan FTP. Nah di sini ada apa? Ada kelas. Nah, jadi mohon nanti kalau di uji petik Ristekbrin Sumping Kadir itu ada laboratorium kelas. Betul. Kelas virtual, lab multimedia, lab konten kreatif ya. Dibuat saja semacam training untuk para guru plus para mahasiswa dan dosen mengajar. Jadi kalau Sumping dosen datang ke sini di mana ruangnya? Betul. Kan nggak mungkin di sini. Kalau menyiapkan 1 kelas kata ya production dengan lengkap teknologi. Jadi Ristekbrin itu akan juga melihat kesiapan akan memotret apa yang dalam proposal ini ya Prof ya. Itu janji kita. Hanya tadi kata Prof ini kita sudah menyiapkan itu semua. Dokumennya ada, tinggal prakteknya itu prakteknya seperti apa harus bisa dilihat, dicek video. Kita undang. Nah ketika Pak Setiawan kemarin itu ngecek, mana Pak bukunya juga sudah jadi kata saya. Iya betul. Dari mana bukan proposal ya, buku bukan ya. Hanya proposal. Kurikulumnya juga ada, sudah dibedah. Nah ini kan tidak bisa. Kampus apa? Kampus modelnya yang di Cibiru udah lengkap sistem ruangannya. Kemarin alhamdulillah Prof Din kita Pak Asep ke Cibiru. Kampus UPI Cibiru. Jikalau UPI mau menyuguhkan kelas yang bagus selain di TIP yang smart class, di Cibiru itu kita sudah punya. Ya infrastrukturnya, ruangannya udah semua bagus. Ini kan bahkan rencana asrama itu apa parabolanya, towernya. Yes. Oh itu di auditorium talk show-nya ya besar dia. Itu sudah jadi bukti nyata. Kemarin titip pesan jangan lama-lama itu Cibiru segera dilaksanakan gitu. Yang di mana udah minta? Itu dari dinas. Dinasnya oleh Pak Asep Darsono sudah nanda tangan dan sudah mengirimkan guru-guru 64 yang sekarang Prof Bina ya. Sekarang sedang mengirimkan naskahnya untuk buat video konten pembelajaran biologi, matematik, ini ya guru konten ya. Konten. Untuk kontennya Pak. Itu sudah jalan. Ketika tim riset uji petik ke UPI, kita sedang sibuk mengedit video. Setahap dua lebih maju ya, lebih cepat ya. Jadi tidak ada alasan mudah-mudahan kita linear dengan keinginan Ristek karena kita sudah berjalan, tidak ngawang-ngawang gitu ya. Ini apa yang saya tulis, makanya untuk Pak Eko bolak-balik revisi lagi ini lagi penuh ini. Ya sama, kita juga ke tim itu Pak Yana ya ini hadir, Bu Hana, tim internal itu juga kita kencang untuk nyiapkan ini.
yang tidak coret. Wah, yang mohon maaf ini agak kencang-kencang kemarin karena kalau tidak begitu ya tadi kata Pak Rektor, leha-leha mah. Jangan tanggung-tanggung yang setengah-setengah gitu. Kalah sama ITB tiba-tiba ini ya, karena mereka juga punya e-learning ITB. Nah ini barangkali terima kasih ya. Pada hari ini kita sudah menerima gambaran Visitasi Prof Din lah ke PT Konsorsium. Visitasi ini. kalau nanti tim dikti juga di situ ada Bapak, itu insya Allah itu tidak membuat ini maka nama plus. Insya Allah. Ragu lagi. Karena Prof Din ini pernah membawahi Jawa Barat Banten. Jadi dua provinsi itu guru-gurunya dilatih dan diberi uang. Satu provinsi ya? Dilatih, Masya Allah. disejahterakan oleh beliau. Non APBN Pak itu. Non APBN. Tahun berapa bro? Tahun berapa tuh bro? Memberi ke negara ya Pak, 2005. 2005. Oh. 2005 itu. Itu masih distance learning istilahnya ya? Distance learning itu. Ada Tema. proyeknya, ada ICT. Ya, ada ICT yang di Oh. Oh yang dari dana IDB Iya. juga apa? World Bank ya? itu World ya. Bank. USAID, yes. Itu tidak memberatkan pemerintah waktu itu ya. Ya, walaupun memang cerita juga kalau di dalam SID, oh ini haram. Ayah nolak. Iya. Selalu. Kita jelaskan gitu ya, Bang. Hari nolak ini ya memang haram ya, negara haram itu. Padahal mau ngasih uang ya, kebayang satu sekolah itu bikin RPS, RKS, gedung, lab itu dari beliau. Ya, jadi kalau dengar quote-nya itu pastilah insya Allah kalau bidang pendidikan tidak diragukan lagi, apalagi di Jawa Barat. Jawa Barat mah tahu betul lah. Iya. Makanya mohon nanti Kayak pemilu kalau Jawa Barat bagus jadi Ya, trending. janji dari mitra Pak Herul dan Iya. Pak teman-teman yang saya hormati itu mohon direalisasikan walaupun tadi ya tanpa ada kedirect ini jadi saja. Iya. Kenapa? Karena mungkin dari Pemda bisa saja, dari Dinas Pendidikan Provinsi 27 kabupaten bisa saja ada funding yang datang Iya, ke iya. perusahaan. Kami hanya menyambungkan, ya, hanya menyambungkan apa yang sudah jadi kesuksesan dulu beliau. Iya. Sekarang eranya digital semua, ini naik sebenarnya. Dulu masih workshop, masih datang-datang ke hotel ya Pak. Iya. Jadi kita ini mengundang guru-guru ke hotel, bis sampai satu hotel pernah di booking oleh beliau itu. Melatih Purwokerto ke sekolah bambu Jepang. Bayang 2 provinsi. Dengan uang hotel kasih guru ya. Iya sih. Guru juga Bener sih, dikasih. bener. Guru dikasih itu kan Waduh, double-nya. makanya itulah. Persis. Gak usah repot berangkat Jadi nyiapin baju. nyanak guru teh kan itu teh. Jadi konsepnya kieu. Henteu wae dilatih di sekolahna, tapi dicara Jalan supaya ninggali sekolah bagus gitu kali itu. Jadi henteu latihan Macam itu. benchmarking. Nah, Benchmarkingnya. Padahal teknologinya belum ada sih. belum ada waktu itu ya Pak. Masih Malah nanti kan kalau 5G-nya jalan Pak, terus terang Profesor Michael Porter gitu dari Harvard itu dia bisa hadir di depan kelas kelas. Betul. Yes. Yang hologram. Yes, kayak Khusus hologram. holographic technology ya. Jadi dia nulis sesuatu di sini bisa sampai begitu. Nah itu riset saya hologram Pak. Betul, akan Insya Allah Ya. baru selesai. kalau 5G-nya jalan, Ya. Ini nanti masuk ke Potensialnya tahap kita tinggal tunggu 5G on menghadirkan aja. guru hologram. iya benar. Itu bisa kita Kan multi platform. Jadi yang udah dalam hotel. Tahun dulu memang 95 mah ada teknologi kan belum secepatnya. Apa ukur mah hanya kita teh menyiapkan satu perangkat komputer satu kelas gini ya beberapa memberi Pak satu diberi grup. 20 pak satu kelas asal Pemda teh asal menyiapkan ruangan Ya. ada komputer nanti kita networkingkan dengan beberapa sekolah gitu ya kita Iya. teknologinya itu di situ ya Mulai beli mobil ya, beli Angel itu Pak. Kita beli Bagus, ICT Center di Tangerang Selatan, Karawang, Sika, Sukabumi, dulu itu di Garut, Subang,
dibangun oleh USAID. Jadi kira-kira ini yang dari Ristikdikti ya? Ristek Brin. Ristek Dikti. Dirjen Dikti. Kira-kira kan udah 2 step dilalui nih, yang 2 step Iya. ini. Yang akan menjadi handicapnya apa kira-kira? ya tadi ya. Apa sifatnya lebih karena non teknis atau kalau menurut pengalaman Kalau melihat proposal ini ya yang kita usulkan, yang pertama kan apa komitmen sudah lulus ya. Iya. Komitmen sudah lulus. Yang kedua peta kegiatan ya. Kegiatan roadmapnya kan sudah lulus. Sudah. Kita gambarkan itu ya. Dari 3 tahun bingung sebenarnya, kita sudah roadmapnya 3 tahun. Tiba-tiba Sudahlah kuartal saja. Sudah 3 Dipadatkan jadi setahun. Kuartal. Kalau di Roma Gitu ya. saya ini lagi waktunya nggak ada. Akhirnya itu dari segi roadmap, biasanya roadmap di mana-mana. Berapa rasionalnya, berapa, siapa, apa yang dihasilkan di Papua ini. Itu sudah kita lewati. Nah, sekarang yang disebut substansi. Kalau substansi berarti produk dan kesiapan yang sudah dilakukan. Alhamdulillah kami di proposal itu sudah mencantumkan yang sudah dilakukan. jadi SOP pun udah ada, Pak. Ada Standar. 12 poin yang sudah Iya. dilakukan, dari membangun studio, melatih TPUP, men-training para guru, Iya. ya, uji coba konten dengan para guru, membuat platform Pak Irul dari perusahaan, platform video, platform mobile, TV-nya gitu ya, streaming. Sudah banyak aktivitas. Ya, kemudian konten para perumus, Robin buat bukunya, Iya. saya bilang itu. Kurikulum. Ini konsep Konsep. dia sudah ada, dan ada itu dari provinsi menandatangani. Penerima Siapa manfaat dari ya. dinas pendidikan. Orang kan susah cari dapat. Iya. Kenapa? Dan itu sudah dilibatkan Iya. 2 kali. Udah ikut dan udah Itu, diaplikasikan. di narasumber beliau. Iya. Kalau buat ya struktur training waktu itu. Iya, iya. Bagaimana TV apa itu mobile Android itu oleh beliau. Langsung Di-share kepada dites. guru, Bahkan para beliau ada guru. acara di mana pakai platform kita udah live ini pakai kamera, guru-guru bisa pakai. Udah Ya, langsung. terus Udah biasa. beliau juga dilibatkan dalam membedah Buku, kebijakan strategi secara akademisinya, ya. informasi politik itu seperti apa, kemudian kontennya yang ini juga bagaimana teknis di antara sub konten dengan teknis ini bahannya sudah ada. Tinggal ya substansi ini menurut penilaian itu ya layak atau tidak, kita berdoanya di situ. Kalau substansi sudah beres itu tinggal uji petik, dilihat gitu, diakses. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Heru yang itu kan di submit Iya, video, mereka akan mengakses TPUP. Akhirnya saya instruksi ke kru kami, tolong tayang konten-konten pembelajaran yang ada di Termasuk yang platform Android iOS yang LCJ udah bisa di-download, bisa Ya, dites, sudah itu bisa yang juga ada udah. di mobile Live kompetisi jurnalis. itu sudah kami unggah juga substansi. Di Play Store sudah ada. Sebagai versi beta tuh, udah bikin. Kalau pertanyaan Pak Arno ini sebenarnya gini, kita kan menjauhkan rasa umum sekarang kondisi itu istilah kakak kayak kedekatan dan sebagainya. Jadi kalau hari ini soal objektivitas, mungkin kita merasa kata Pak Ya. Kalau Prof Din ya, nggak mungkin orang nolak nolak kan gitu. Takutnya begini, ini kan kita dikompet kan kita nggak tahu nih yang sejenis ini siapa yang maju. Nggak tahu itu udah dibina hanya untuk menggugurkan orang kan gitu. Itu kan jadi subjektivitas. Iya. Ada kekhawatiran pertanyaan Pak Arno itu seperti itu mungkin. Jadi gini, maksudnya sumbang saran Silakan. Prof ya. Jadi saya punya pengalaman seperti ini, tapi bukan di Dikti Pak, terus terang di Kemhan. Jadi Kemhan ini punya dana riset untuk melakukan satu riset sehingga ujungnya akhirnya buat produk nih. Produk yang dibutuhkan oleh dan bisa diimplementasikan oleh jajaran Kemhan. Waktu itu kita bikin listrik genset tanpa pakai tenaga surya, dia pakai magnet. Oh, Jadi once itu diputer itu magnet, itu listrik akan mengalir terus. Bisa. Nah, implementasinya akan dilakukan di BTS, off grid di seluruh Indonesia, perangkat tempur dia untuk
telekomunikasi di medan-medan tempur yang jauh, menggerakkan apa tuh, bukan itu Drone. power system. Nah, ini dananya dari magnet. Itu tuh sampai setahun apa riset itu, lognya, produksinya segala macam. Teknis semua oke, kebutuhan ada, dana untuk risetnya mereka mau keluarin ada. Cuman rupanya kita lupa satu Pak, faktor X itu. Siapa decision maker-nya? Kita harus melakukan pendekatan yang sifatnya personal. Artinya gini, ya kita sama-sama tahu lah. Oke, saya approve ini. Apa sih manfaat saya secara personalnya? Bukan dia minta duit Pak, tapi ke depan itu apa sih manfaatnya? Gitu, itu aja sih Pak. Makanya tadi saya tanya. Diingatkan. Nah, jadi artinya ini ada tim penilai yang akan menentukan kan. Siapa orang ini, mungkin kita perlu pendekatan ke dia gitu Pak, ini akan begini gitu. Ada manfaat ya, tidak bukan dalam bentuk apa manfaat sekarang, mungkin ke depan nanti manfaatnya buat mungkin Pak itu Pak. Karena pengalaman itu menjadi kita hampir 1 tahun Bos, buang duitnya juga luar biasa itu. Tiap ngundang meeting kan, kalau di militer kalau ngundang meeting kolonel teh kudu dicecep tuh hiji-hiji. Tapi masih bagus Pak Arnold daripada hadir Pak. Pak Arnold masih bagus, bukan bakar uang kan, buang uang ya. Kalau bakar uang habis ya. Dananya sudah disiapin, cuman ini dana mesti diturunin. Kolonel itu kalau diundang rapat di ruangan dia, itu uang sakunya mesti kita siapin. Oh yes. Kumpul jam segini. Berarti mereka mau datang, tapi begitu pulang ada uang kehadiran, tanda tangan absensi ada uang kehadiran. Dan nggak boleh di luar memang. Meetingnya di lingkungan Mabes. Di lingkungan Mabes aja gitu. Dan ternyata setelah berjalan cukup panjang dan kita lakukan pendekatan secara itu, akhirnya disetujui itu. Prototipe itu disetujui gitu. Nggak tahu bisa jalan apa enggak, karena ini ajaib ini mesin ini. Generator penghasil listrik yang sekali diputar pakai magnet berarti ya. Dia akan menghasilkan listrik. Akhirnya singkat cerita nggak didanai. Nggak didanai Pak, risetnya didanai. Jadi didanai, dia turunin dananya. Cuman apakah produknya menjadi diproduksi secara massal, nah itu atau buat urusan dari mereka lah gitu. Gitu kan, karena harus mengajak perusahaan yang berada di bidang industri kan. Iya. Makanya itu satu, dan kedua mungkin juga kita mesti pikirin semacam pola revenue stream, di mana istilah tadi Bapak Profesor udah sampaikan, kalau seandainya pun DIVI tidak menurunkan dana untuk ini, kita bisa sustain sendiri gitu loh. Yes. Itu Pak, salah satu target keduanya kan itu secara bisnisnya gitu. Ini nggak ada ini, kita jalanin, kita ada dana, kita danain sendiri, tapi kita bisa pertanggungjawabkan dana itu bahwa ini ke depan menjadi sesuatu yang skala nasional. Gitu. Ada revenue stream yang bisa di-create dari situ gitu. Iya. Jadi kita juga istilahnya nggak ragu-ragu, karena kan sebetulnya sumber itu sudah ada Pak. Yang mau supportnya sudah ada nih. Ya, untuk sampai ke depan kemana, cuman ya itu tadi kan kewenangan saya. Tapi kita harus bisa memastikan sih, bukan cuma bicara prospek ya. Kan kita bukan bicara seperti apa istilahnya startup ya. Bukan startup. Bukan startup ya gitu kan. Dan kita bukan cari angel investor, tapi kita cari mitra strategisnya gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Dua feedbacknya bagus sekali Pak Arnold. Ya, terima kasih Pak Arnold. Kemarin kita sempat dapat advice itu. Pak Heru sudah bikin bisnis plan sama. Namun tadi itu sebenarnya belum sempat dikirim. Iya. Tapi baru file itu belum sempat dikirimkan Pak. Dokumennya ke pihak Executive summary-nya. Nah, itu yang advice dari Bapak yang barusan masukannya, kita alhamdulillah sudah mempersiapkan itu ya. Namun yang pertama tadi mungkin baru formal, baru formal ya, kita mah informal mah belum ya ngobrol lah gitu. Iya betul. Ya, pendekatan personal itu ya. Karena itu ada MOU-nya. Fakta integritas, setelah itu kita akan dengan membicarakan realnya, fakta seperti apa pengaturan dari. Tapi untuk syarat ini kemarin sudah sempat kita rumuskan. Itu yang ini. Tapi kalau yang tadi yang faktor X, mangga Bapak. Ya mohon. Jadi sekarang itu memang kita agak hati-hati juga kerja begini mah ya. Satu pihak memang masih serba salah gitu ya. Serba salah. Harus hati-hati benar. Saya juga sedang berpikir, tapi suatu saat mungkin kalau ada yang tadi misalnya orang Kuningan itu ya benar pribadi dulu. Insya Allah. Pak Hendra bukan Pak Hendra?
dan Pak Setiawan. Oke. Dan Pak Lubis 3 orang. Pendekatan secara persuasif tadi Itu lebih. dilakukan. Iya. Dibutuhkan seperti kalau pendekatan secara kekuasaan itu juga kita manfaatin juga secara benar juga ada Iya, juga iya. Mas Dugo gitu. Dua-duanya, Iya, iya. kalau kayak gitu Atau artinya subjektivitas. ya, supaya di level ini sama di luhur lah Tapi yang chemistry-nya sama lah Iya. itu. Ya, Satu pemikiran. akan ngerti lah. Iya. Gimana selalu dilakukan. Karena harus Nah ini dari Pak Setiawan, Bapak ini saya personal ketika sudah submit, yang nelpon itu bukan beliau. Dia dari Kedareka Dikti, Kita Prof. chemistry sejak awal kan kita, Iya, betul. saya jadi narasumbernya. Tapi sains-sainsnya kan sudah kebaca kan bahwa beliau juga kan Iya. bisa mengapa. Oke. Jadi ini Gimana apa isi? Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa? Semoga lancar dan sukses. Saya titip salam ke Pak Ade, atasan beliau Pak Ade. Mohon dibantu supaya UPI gol. Saya kirimkan ini. Jadi respon dengan positif sejak pertama kali ini sampai terus saja. Ya ini Komunikasinya personal terus ya, tadi. touch lah yang saya lakukan. Nah ini yang terakhir ini hari Tanggal 1 Senin Maret. kemarin ya. 28 April Februari. Memberitahukan juga sudah lolos tahap kedua. Nah, beliau gitu, pada ini siap-siap ini, mudah-mudahan nanti gol gitu. Jadi udah Betul. centangnya udah 2, kemarin 1. Jadi Prof dapat bukan dari email, dapat WA dari beliau. Iya, supaya buka emailnya jangan. Beda dong. Itu maksa. Itu ada chemistry yang- iya. Bukan hanya chemistry nih. Tanda dia. Tanda ada sesuatu yang Oh iya tadi Ya. ya ada Dengar itu yang bos nih gue udah bantuin nih Iya, iya, iya. gue udah bantuin gimana nih respon lo gitu. betul Prof. Bukan. Ini itu dari Iya, sana. iya, Itu betul. jadi ada bahasa Kita begitu. lanjuti. Yes, Jadi yes. ini sudah memberikan sign. Jadi menunjukkan status. Kita harus mendekatkan Yes. diri. Soalnya bukan takut. Iya loh. Ini kan menterinya pebisnis. Ih. Begitu ngelihat prospek seperti ini bagus, ambil sama dia. ya power naik Prof. Menteri, karena ini Ya dan zaman begini betul. ujung-ujungnya kan Idenya diadop saja nanti. industri pendidikan. Ya diadop atau dengan ini reason ya. Wah, ternyata banyak ya. Betul Pak. Yang diingatkan Pak Denny ya paling-paling dari Mesti agak lebih kira-kira dari intens. Bandung gitu, ini mah terus hujan gitu ya. Kadang-kadang kalau mau capek memang kita harus datengin ke dia. Informally ajak makan, ngobrol, ngobrol secara ini aja Pak, secara santai gitu ya. Mungkin ya ini posisi Ngobrol-ngobrol Prof kopi, Din atau- sama Prof Denny mungkin yang punya kapasitas kali ya. Oke. Kalau di kami mungkin Ya kan? Saya akan dengan pimpinan konsultasi. Saya punya pengalaman, Pak. ya siap Prof Din. 12 tahun saya di Kadin Jawa Barat, Pak. Ngobrol itu. Siap. Siap. Ya. Mereka itu sangat hebat begitu tuh. Ya. Canggih Pak, Pak. mohon bisa alhamdulillah dan akhirnya ya tidak mungkin hal seperti itu. Teknis menjadi nomor 2 gitu. Pendekatan yang lebih personal itu menjadi yang Nomor utama. 1 saat ini ya. Sekarang dilihat ini program udah bagus, nggak ada lubangnya yang bisa ditolak. Ibarat kata Ya udah kan, flawless tinggal banget lah memutuskan ini nih. program ini. Ya apa enggak kan gitu kan? Ada 3 nih. ITB, let's say Pak, UI misalnya gitu kan. Upi sama Husni. Tapi Nurinca menghadapikan si Ugi wah, iya sebenarnya ngajak ngolok misalnya gitu, ngajak makan itu masih imbang misalnya kan, apple to apple gitu kan. Nah itu kan subjektivitas itu menjadi Ya. sesuatu Kunci yang- utama, kunci betul. utama, jadi Betul. kita nggak boleh kalah di situnya gitu. Gitu. Ya, kepala berjuang kita. Betul Pak. Walaupun itu misalnya untuk urusan kita di shifting ke kami ya kita juga hayu aja gitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan itu yang artinya personally gitu. Ada orang yang ngetesnya, Iya. mungkin dia tidak materi tapi just hello Iya, aja. hello, diajak Menjalin keakraban emosional jadinya kepada pihak yang digolong nih, kita ajak ngomong gitu kan. Jadi Begitu bisa. pendekatan emosionalnya ada begini besok ya. Apa? Akhirnya pendekatan dari. Oh itu beda, itu beda sesuatu yang Nah itu beda. pendekatan juga. Iya, cuma sesuatu yang beda. Kalau Beda ya. Gue kan nadim aja. Ini Begini. ada staging ya. Kadang-kadang yang begitu jangan main langsung atas tuh ke bawahnya, rasa nggak nyaman malah jadi Kang Niko backfire. Kang Niko
Miko Tapi kalau di bawahnya sudah, dia seperti tadi bawahnya sudah oke semuanya seperti dia bingung. Nah, baru Abdi kantos kan magang di kantor bapaknya, di kantor bapaknya Nadim saya pernah. dimainin di bawah. Nadim tuh orangnya cerdas, kan bahasa cerdik bukan cerdas, cerdik. dan bahasa itu akan muncul nanti kalau kita udah dapat kita bingung terus terang mungkin tidak harus masukkan dia bagus dia memutuskan kudu di luhur itu baru masuk gitu caranya jangan ujung-ujung dari atas kudu yang itu Wah, kamu acak-acak dulu nih dan mereka kan Berantakan di wali kota mau gitu potong beli. Jadi itu Oke. ya. Oke, boleh. Gimana Prof Din, Pak Denny? Alhamdulillah tersekat. Ya, Itu ternyata sudah masukan ya, dari Jambi dari pengalaman. sok mana Jadi buat Kang Niko, Kang Ano silakan Kita disambil mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ada teknisnya, ada strategi lain gitu ya di apalagi misalnya Taruh ada. udah tersisih dia nih Itu gerak. karena Iya, udah iya, deket iya. dia pasti juga akan ngomong kan abdi teh bingung ya sebetulnya oke bagus tapi nu di luhur itu di itu kita kan artinya dia sudah melepaskan dia mau ke kita cuman keputusan mesti ada yang di atas lagi mesti kita lakukan nah itu kita bagi tugas tuh kan di situ kan gitu bila perlu sampai ke nomor satu Kita akan cari strateginya Ya, dan bisa sampai ke pihak-pihak ini inohong-inohongnya ya kita juga kan selalu memfasilitasi diskusi formal betul oleh direktur informasi itu udah 4 kali diundang para inohong direct. Tapi kalau untuk sampai ke dulu ya personal ataupun ada mengajak apalagi tapi kalau saya secara pribadi mah saya intensif karena Pak Ade itu mantan kepala humas. Jadi saya sebagai antar kepala humas mah bisa ini ya ini aja Chemistry ya. Rasa guru saya mau kalau itu sudah tapi ada lah eta lah pegang itu dulu Pak Ade dan dari situ Pak informasi kan berkembang iya betul lain Pak Ade mah lain saya saya yang Jadi paling di atas beliau mungkin ada ya. Ibu Paris itu sekjen. Ibu Paris juga sering di Ibu Paris itu siap pulang ke Bandung karena anak-anak ini kan orang Bandung itu anaknya ya namanya di Gergawa bisa juga mulai itu pendapatan gitu kan biasa apa itu lobby begitu mah malah Paris Ibu Paris mah orang kedua sekjen ya mungkin nomor satunya gimana sekjen izin Akan nomor satu mah nggak pengen repot biasanya kan gitu kan. kan ini ya ya Persis. akan ke UPI di sekjen itu KIJ benar ada sunah ada sunahannya gitu Prof mau ngecas ya. keduanya LPTK itu kan tidak banyak Itu, Pak. ya LPTK yang ada di Jawa Barat iya itu dulu ya Nah, ternyata banyak sekali ya masukannya Prof Din ya. Sama betul ini Dari luar Pak biasa. Arnoldin ya. Dari mulai yang formal sampai pendekatan yang informal. Jadi kita ada semacam reminder, Ya, mengingat, betul, Wih, betul. jangan sampai kelupaan loh ini langkah-langkah strategis apa lagi yang mesti kita siapkan. Secara formal kan kita sudah sampai proposal tidak ada alasan untuk ditolak. Persis. Nah, tinggal nanti tahap itu. iya Secara teknis, istilahnya sistem program kita Ya, sudah sudah. flawless banget lah, nggak ada Ya, cacatnya sama sudah. sekali gitu kan. Nah itu betul. Ini betul-betul masuk yang sangat berharga nih buat kami mobil khusus di bawah koordinasi dengan Prof Denny sebagai pencetus dan Ya. Prof Din juga sebagai pemilik ide awal tentang ini kan. Jadi akhirnya kami juga menjadi lebih jelas lagi Ini ya. kalau ditiru orang ini jadi komoditi dunia pendidikan. Persis. Bisa dilakukan sektoral kan. Oh Papua mau pakai ini. Kalau sekarang platformnya sama. Wah, berharga sekali ini rupanya apa yang kita. Berarti sudah mendekati itu apa penutupan nih Pak ya meeting ya. Saya rekam video hampir 1 jam nih. Oh, 30 detik lagi 1 jam. Jejak digital. Oke. Jadi cerita internal lah Pak. Cekap 1 jam. Pertanyaannya luar biasa di akhir. Ini kalau acara ILC komentarnya bagus ini. Positif. Baik.
Ya mungkin 30 detik lagi 1 jam. bisa langsung kita tutup Ya, aja atau gimana? iya. Prof Denny masih di jaman ya? Oke, nanti sambil tunggu beliau. Ini juga teman kita Niko, Pak. Saya dulu dia ada